Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, kembali lagi kita bersatu teduh ya. Yuk, sebelum kita bersatu teduh, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, hari yang baru lagi. Engkau boleh berikan kepada kami kesehatan senantiasa, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan kepada kami. Dan sepatutnya juga kami bersatu teduh, membaca renungan, merenungkan kasih karunia Tuhan, agar kami juga dapat bisa memberikan renungan-renungan ini buat orang lain, orang di sekitar, agar nama Tuhan boleh tersebar ke seluruh bumi. Firman Tuhan kami beritakan ke seluruh bumi. Itulah yang Tuhan ingini. Dalam nama Tuhan Yesus, bekali kami dengan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau ingin bicarakan pada hari ini. Tuhan, urapi kami. Bila ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pemirsa yang menonton acara ini. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sambung lagi ya di dalam Wahyu yang ke-10. Wahyu yang ke-10 mempunyai perikop kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan. Ya, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu mendengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di Wahyu yang ke-10 saya sudah menjabarkannya ya, di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab terbuka, mempunyai perikop kitab terbuka. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir zaman ya, dan malaikat juga sudah bersiap-siap. Semua sudah tidak ada penundaan lagi. Begitulah kata firman Tuhan. Semua sudah dipersiapkan dengan rapi. Mungkin kitab ini sudah ditulis sama Yohanes itu sekitar abad ke 20 mungkin ya, abad 15 sampai abad ke yang ke-40. Pasca Yesus naik ke surga, mati dan bangkit dan naik ke surga. Ya. Jadi Yohanes masih hidup. Terus Yohanes sudah menua dan dia masih hidup, dan dia dibuang ke Pulau Patmos ya, dibuang ke pulau terpencil, diasingkan ya, dan di sana dia menua
dan sakit, dia buta. Bayangkan betapa sengsaranya Bapak Ibu. Menjadi pengikut Kristus itu memang memikul salib. Tetapi ada kekuatan Bapak Ibu. Itulah juga yang Yohanes pegang. Dia masih hidup di dunia ini. Ya, dia buta dan dia diberikan penglihatan. Maka dia tuliskanlah. Dan namanya orang buta ya, menulisnya itu pastinya tidak sempurna Bapak Ibu. Ada mungkin ada kesalahan dalam hurufiah ada salah, ataupun penempatan katanya yang harusnya di bait selanjutnya, tetapi dia terbalik. Bisa saja hal itu terjadi. Tetapi saya mau memberikan kalau saya pribadi, ayat mendahului ayat, pasal mendahului pasal. Jadi kalau saya baca dari Wahyu 1 sampai yang ke-21 ya, itu skemanya adalah ayat 1, ayat kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi akhir zaman itu kita akan tahu baca berurutan dari ayat 1, pasal 1 terus sampai ayat yang sampai pasal yang terakhir ke-21, Wahyu 22. Berurutan semuanya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sepakat dulu tentang hal itu. Ya. Nggak tahu lagi kalau besok-besok seperti apa. Tetapi kejadiannya memang seperti itu. Ayat mendahului ayat, pasal mendahului pasal. Ya. Jadi kalau kita sudah membaca di kitab terbuka, sudah di pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 terakhir itu, ya berarti itulah yang saya bahas. Ya Bapak Ibu ya. Dan di ayat terakhir, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lebih lagi, bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca ini semua, ada malaikat yang mengambil kitab ya, dan bersuara nyaring, sudah tidak lama lagi. Nah, itulah yang terjadi. Memang dari abad pertama sampai abad sekarang ke-21 mau masuk ke-22, masih ada di dunia ini, masih berputar, masih seperti biasa ya. Kalau orang dulu kok kiamat nggak datang-datang ya, itu semua kemurahan Tuhan, doa-doa orang percaya. Tetapi waktunya memang sudah tidak sangat lama. Ya, dipercepat. Berasa nggak sih dari Bapak Ibu kecil sampai remaja sampai usia sekarang mungkin ya, waktunya sekarang cepet banget berlalu. Pagi toto sudah siang, siang toto sudah sore, sore toto sudah malam, malam toto sudah besok lagi. Semua dipercepat, so fast. Itulah janji Tuhan. Kalau tidak dipercepat, maka tidak akan ada yang selamat. Melihat dunia ini dengan segala kehiruk pikukannya, keglamorannya, ke dosa di mana-mana, ya, kemewahannya, ke eksotisannya, kita akan terlena. Mencari uang, betul harus mencari uang memang. Tetapi setelah mendapatkan uang, kadang-kadang kita terlena. Wah, lupa deh. Ketika kita susah berdoa, Tuhan tolong, keluarkan aku dari zona masalah ini. Keluarkan aku dari masalah yang pahit, yang tidak enak ini. Tetapi ketika kita mendapat jawaban, penyakit kita sembuh, doa kita dijawab, lupa. Nah, maka itu di sini dituliskan bahwa
sudah tidak ada waktu lagi. Karena dengan manusia yang semakin semakin jahat, ya, manusia ini mempunyai sisi baik tapi mempunyai sisi jahat juga. Maka itu kita harus dekat sama Tuhan. Itu yang terpenting. Saya juga masih belajar. Kadang-kadang masih suka lupa. Dengan bergaul sama teman, ngobrol panjang lebar, akhirnya ngomongin orang, dosa lagi. Yuk langsung sama-sama berdoa, Tuhan ampuni saya nggak mau lagi deh ngomongin orang. Kalau kita ketemu sama teman handai tolan, teman bisnis atau teman sekolah, teman kuliah, langsung Tuhan kasih hikmat, jangan ngomongin orang, ngomongin yang lain aja. Ngomongin pelajaran, gimana cita-cita masa depan kita, gimana cara kita mengatasi di masa pandemik ini, gimana caranya lebih banyak bersekutu sama Tuhan, lebih baik berdoa di kamar, tutup kamar, sesuai dengan firman Tuhan aja. Tuhan juga ajarkan seperti itu. Lebih baik kita berdoa, melipatkan lutut kita bergumul, kita berdoa, minta menyembah Tuhan, keluarkan unek-unek kita, keluh kesah kita, ya, di situ pasti ada kelegaan. Memang susah gampang. Dijalaninya, diperkatakan gampang, tapi dijalaninya, teorinya, prakteknya belum tentu. Tapi sama-sama yuk, kita mau belajar, kita mau hidup lebih lagi solid, lebih lagi dekat sama Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan itu yang sangat dahsyat dan hebat itu. Dan tidak ada satu manusia pun yang terluput dari situ. Pilihannya hanya dua, diangkat atau tidak. Kalau tidak, saya sih tidak bisa menggambarkannya ya. Seperti apa kehancuran, kekerasan, kehinaannya pada nanti setelah rapture terjadi. Yang sudah saya bahas di episode sebelumnya. Ya. Kehancuran itu sudah pasti. Karena kekacauan itu sudah pasti. Karena di jalanan maupun di dalam rumah ada yang terangkat dan ada yang tidak, akan kacau. Mobil akan jalan sendiri, nabrak. Bukan hanya di negara kita saja, di seluruh dunia, di seluruh planet ini, di bumi ini tidak ada yang luput dari hal itu. Makanya yuk sama-sama kita mempersiapkan diri, kita sama-sama menyongsong mempelai Kristus, sama-sama kita mempelai Kristus menjadi 5 gadis yang bijaksana yang Tuhan inginkan. Tuhan angkat kita, lalu Tuhan bilang, ya, kamu layak mendapatkan surga, kamu layak menjadi mempelaiku. Jangan menjadi 5 gadis yang bodoh. Nyahlah kamu, siapakah kamu? Aku tidak mengenalmu. Amit-amit ya Bapak Ibu ya. Sudah capek-capek pelayanan, sudah capek-capek ke gereja, sudah capek-capek memberitakan firman Tuhan kemana-mana, tapi hasilnya nol, sama-sama dijauhkan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan tutup di dalam doa kembali. Biarlah kita kuat hari ini ya, menjadi motivasi yang baru lagi. Pikul salib, memang semua harus pikul, tetapi ada kekuatan yang baru. Gimana caranya? Yuk sama-sama berdoa, bersaat teduh, bergumul, selalu dekat sama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan Bapak. Pikullah kuk yang kupasang, maka kuk itu akan rasanya enak dan kamu akan berjalan. Itu adalah kata-kata yang sangat benar-benar menyentuh, sangat-sangat banyak artinya, banyak makna. Biarlah Tuhan kami mau diperkaya lagi dengan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa terus selalu dekat padamu, menjauhkan dosa, dan Tuhan pasti bela setiap kami punya perkara. Tuhan akan bela dan kami akan menjadi umat pemenang. Tuhan yang memerdekakan kami, Tuhan akan berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat yang sudah menonton, mulai dari dewasa, mungkin remaja, anak-anak, semuanya Engkau berkati Bapa. Dan menjalani kehidupan new normal ini, Tuhan juga mau sertai kami, beri kami hikmat, kepintaran, marifat daripada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mencucur. Haleluya. Amin.